Aksi damai yang berujung rusuh pada 4 November 2016 membawa dampak politik besar bagi pemerintahan Jokowi JK. Karena aksi itu tidak hanya menuntut percepatan penyelesaian kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, tetapi berkelindan dengan kepentingan politik seperti disinyalir Presiden Joko Widodo. Sadar akan hal itu, Presiden langsung melakukan konsolidasi. Baik konsolidasi internal, terutama dengan TNI dan Polri, maupun konsolidasi kebangsaan dengan menemui pengurus dua organisasi massa besar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Turun langsungnya Presiden untuk melakukan konsolidasi, memberi kesejukan tersendiri di tengah ketegangan pasca aksi massa 4 November. Namun sejumlah kalangan justru menilai langkah Presiden itu memberi sinyal keroposnya koalisi besar kekuasaannya karena tidak tampak upaya signifikan dari partai-partai pendukung pemerintah untuk membantu Presiden menghadapi tekanan tersebut. Fakta itu menyulut desakan kepada Presiden untuk menata ulang koalisi pemerintahannya. Menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, demo besar 4 November sudah memetakan dengan jelas siapa yang harus dibuang atau dipertahankan dalam koalisi pemerintah. Karena ada indikasi sejumlah partai koalisi ikut bermain di belakang aksi 4 November untuk menggembosi Presiden Jokowi. Hal senada juga diungkapkan pengamat sosial dan politik Indit, Arief Susanto. Menurut Arief, 3 partai peserta koalisi pemerintah yang merapat kembali ke Cikeas dalam kontestasi Pilkada DKI sudah mencerminkan bahwa 3 partai itu tidak sejalan dengan Presiden Jokowi. Karena itu, perlu dibuang dari koalisi. Lantas, apakah tata ulang untuk soliditas koalisi akan semakin memperkuat pemerintah? Atau justru membuat posisi pemerintah semakin runyam? Pemirsa, peta koalisi pasca aksi 4 November. Inilah tema dialog kita pagi ini. Kenapa harus dirombak atau ditata ulang? Kita langsung saja membahasnya bersama Direktur Lingkar Madani Indonesia. Ada Pak Ray Rangkuti. Apa kabar Pak Ray? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Tadi di paket pengantar Anda kemudian ada quote dari Anda yang kami tampilkan di grafis. Perlu kemudian dilakukan tata ulang. Jika kemudian dirasa perlu, apakah akan mudah untuk menata ulang koalisi pemerintahan ini? Ya, memang harus butuh kehati-hatian dan pertimbangan yang sangat kuat khususnya dari Presiden. Karena bagaimanapun setelah peristiwa 41 ini kan 11 ini kan sebenarnya menggambarkan kepada Presiden bahwa tingkat kepuasan publik terhadap dirinya yang sampai sekitar 60% tidak serta-merta itu berimplikasi kepada dukungan politik terbesar kepada beliau gitu. Nah, artinya apa gitu? Artinya sekalipun ada tingkat kepuasan pada 60%, rasa-rasanya itu mungkin berimplikasi pada elektoral berikut. Gitu. Tetapi pada gejolak hariannya, di politiknya, belum memiliki implikasi yang signifikan antara tingkat kepuasan yang 60% sekian itu dengan dukungan politik yang begitu masif pada harian ya, harian politik. Jadi artinya sibuk kerja saja tidak cukup, harus ada silaturahmi politik yang sebetulnya dilakukan Jokowi, which is selama ini tidak banyak dilakukan oleh Jokowi. Ya, harus kita ingat memang ini dua sisi yang harus seimbang. Politik jalan, ekonomi atau katakanlah pembangunan macam-macam itu juga harus jalan. Nah, bisa jadi kemudian memang tingkat kepuasan itu kan ukurannya adalah soal soal sektor ekonomi yang kita sebutkan tadi. Gitu. Tapi kalau politiknya nggak dikelola, sangat mudah keropos, apalagi kemudian kalau dimasuki unsur-unsur dengan isu katakan agama, sesuatu yang menjadi sakral di tengah masyarakat kita. Gitu. Nah, inilah sebetulnya yang dihadapi oleh Pak Jokowi sekarang, bahwa pembangunan-pembangunan yang cukup berhasil dilihat di mata masyarakat itu, tetapi pada saat yang bersamaan kurangnya komunikasi politik Pak Jokowi kepada aktor-aktor politik di seluruh Indonesia, yang bahkan yang uniknya lagi tidak ditopang juga oleh teman-teman koalisinya gitu ya, yang kelihatan asik dengan dirinya juga sendiri gitu, mengakibatkan terputusnya semacam ada gap lah antara cita-cita politik Pak Jokowi dengan
politik realitas Jadi itu yang kemudian ini. menjadi sebuah pelajaran berharga bagi Jokowi gitu ya. Harus Silaturahmi ada politik itu komunikasi. harus kemudian tetap dilakukan. Harus ada komunikasi, Oke. ya. Harus ada silaturahmi, apalagi ini politik Indonesia ya. Ya. Politik Indonesia itu Karakternya seperti itu. karakternya harus penuh dengan sapaan dan sebagainya. Oke, jika kemudian memang tata ulang koalisi ini akan dilakukan, koalisi idealnya menurut Anda seperti apa? Pertama kan sekarang sudah kita melihat pada peristiwa 411 ini ya, bahwa sekalipun mayoritas suara koalisi itu ada bersama dengan Pak Jokowi, pada faktanya kan Pak Jokowi sendiri kemudian yang harus menghadapi seperti sendirian begitu ya, menghadapi gejolak yang terjadi pasca 411 ini gitu. Tidak ada dukungan yang cukup signifikan dari teman-teman koalisinya, khususnya dalam catatan saya adalah Partai PAN, PKB dan P3 gitu. Tiga partai yang sebetulnya semestinya dapat diandalkan oleh Pak Jokowi dalam kerangka menghadapi isu 411 ini gitu. Karena ini tiga partai yang memiliki nuansa keislaman dan isu yang dihadapi oleh Pak Jokowi ini kan bernuansa soal pelecehan, dugaan adanya pelecehan agama gitu. Jadi mestinya empat partai ini adalah tiga partai ini khususnya adalah partai yang paling mungkin diandalkan oleh Pak Jokowi untuk meredam isu yang sampai kepada beliau gitu. Nah artinya kan apa gitu? Artinya kan kalau memang dugaan kasus penistaan agama ini ada di tingkat gubernur ya selesai di tingkat gubernur kan kira-kira gitu. Ini kan sekarang masanya dari kantor gubernur pindah ke istana gitu dan kemungkinan akan menjadi terus-menerus di istana gitu. Nah tidak ada kelihatan upaya yang signifikan dari tiga partai ini khususnya. Bahkan pada tingkat tertentu misalnya seperti PAN kita lihat terlibat langsung mungkin tidak ya, tetapi misalnya pernyataan Pak Ketua MPR yang menyatakan bahwa DPR silakan diinapi oleh para demonstran ya, yang kemudian ditolak oleh Ketua DPR yang berasal dari Golkar yang mengatakan bahwa DPR nggak bisa dipakai untuk tempat menginap para demonstran. Dari situ saya sebetulnya udah kelihatan bahwa ada sikap yang berbeda antara teman-teman koalisinya Pak Jokowi gitu. Artinya apa? Artinya kalau Pak Jokowi mau gagah-gagahan dengan besar-besaran jumlah partai sih oke ya, teruskan aja gitu. Tetapi kalau Pak Jokowi merasa bahwa lebih tepat mungkin koalisi yang ramping tetapi efektif dapat diandalkan betul-betul bersama dia ya, bayangan saya mau tidak mau ya Pak Jokowi harus melakukan semacam semacam pemetaan ulang terhadap teman-teman koalisinya gitu. Ya, yang terjadi kemudian adalah tidak bekerjanya terlalu efektif lah ya antara koalisi pemerintahan yang partainya Anda kemudian tadi ada sebutkan ada P3, PKB kemudian PAN. Apakah karena memang murni dalam kasus penistaan agama ini atau sebetulnya secara bagi-bagian kursi menteri misalnya ini kemudian terhadap ketiga partai ini tidak terlalu ideal. Mereka menilai kemudian tidak terlalu ideal buat kader-kader saya. Bisa juga karena alasan itu. Maksud saya apapun alasan partai-partai ini, apapun target mereka dan sebagainya gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari perspektifnya Pak Jokowi, tentu ini sudah tidak efektif. Gitu. Itu kira-kira misalnya PAN mengeluh soal kursi, misalnya, atau katakan P3 juga misalnya mengeluh soal kursi, kemudian tidak berani tampil frontal. Gitu. Nah artinya kan Pak Jokowi melihat bahwa orang ini ke dia hanya semata-mata karena persoalan kursi, kan kira-kira gitu ya. Begitu menghadapi masalah seperti yang dihadapi oleh Pak Jokowi, yang sebetulnya boleh disebut krusial ya, persoalan 411 itu. Anda bisa bayangkan ratusan ribu bahkan ada yang menyebut sampai jutaan massa itu tumplek di depan istana gitu. Tetapi kemudian mereka katakanlah misalnya partai-partai ini hanya berhitung soal kursi, bukan berhitung jadi soal... artinya memang ada walaupun mungkin tidak diucapkan secara jelas dan juga gamblang, dan sebetulnya yang kemudian mendasari mengapa kemudian ini tidak kompak adalah karena partai-partai ini tidak puas atas pembagian kursi dan juga mungkin saya nggak tahu alasan mereka nggak mau tampil frontal ke depan gitu. Tapi dugaan saya karena memang mungkin isunya kurang juga menyenangkan bagi mereka. Ini kan isu agama ya. Jadi kalau mereka misalnya kelihatan tampil ke depan terlalu jauh, bisa jadi mereka juga akan kehilangan pangsa pasar pemilih mereka untuk pemilu. Tata ulang koalisi, apakah memang bisa dilihat dari langkah konsolidasi Jokowi ke Prabowo?
Ya, kalau yang langkah pertama itu menurut saya belum ke sana. Langkah pertama Pak Prabowo ketika Pak Jokowi ketika berhadapan dengan atau mengunjungi Pak Prabowo itu lebih pada upaya untuk melokalisir kemungkinan terjadinya aksi 411 itu gitu. Yeah. Nah, sehingga dengan begitu ya mungkin keterlibatan banyak aktor di dalamnya akan semakin memudahkan Pak Jokowi untuk tidak ragu-ragu ataupun khawatir terhadap aksi pada 411 itu gitu kira-kira. Jadi lebih pada targetnya itu, tapi saya belum melihat ada kemungkinan tawaran di atas itu gitu. Tapi setelah ini terjadi itu kira-kira bisa jadi. Jadi misalnya peta. Dan menurut hitung-hitungannya seperti apa, kita akan lanjutkan usai jeda. Kita harus jeda, kami akan segera kembali. Ya, kembali di Dialog Jurnal Pagi, Pak Ray. Tadi kemudian Anda sempat menjelaskan terkait dengan tata ulang koalisi yang terpetakan dari konsolidasi Jokowi ke Prabowo gitu ya. Kalaupun misalnya pemerintahan Jokowi nantinya mengeluarkan P3, PKB dan juga PAN dari koalisi pemerintahan, secara kursi ataupun mungkin deal-dealan politik katakanlah dengan Gerindra nantinya menurut Anda akan seperti apa? Jadi ada kemungkinan kan kalaupun jadilah pemetaan ini kan ada pemetaan yang soft, ada pemetaan yang keras kan kira-kira gitu. Yang soft itu adalah cukup dengan mengeluarkan dua partai. Jadi misalnya dalam hal ini PAN dan P3 mungkin akan dikeluarkan oleh Pak Jokowi dari peta koalisi. Jadi yang tertinggal ada 5 partai. Kalau misalnya 5 partai ini tetap berpegang teguh pada koalisinya Pak Jokowi, nah mereka masih unggul di parlemen. Setidaknya mereka memiliki suara 298. Kita sebutkan saja non koalisi Pak Jokowi itu ada 5 partai juga kan. Nah total suara mereka itu adalah 262. Jadi masih ada sekitar 26 kursi. Perbedaan antara koalisi yang digalang oleh Pak Jokowi dengan koalisi yang yang sebelahnya gitu. Nah itu yang soft ini, dikeluarkan 2 partai gitu. PKB ada di dalam. Tapi dugaan saya, catatan saya, sekalipun mungkin PKB tetap di dalam, ada semacam warning yang keras dari Pak Jokowi kepada PKB misalnya. PKB gitu. Setidaknya mungkin ada satu anggota kabinet yang mungkin dicopot dan diganti kepada pihak yang lain atau partai yang lain dan sebagainya gitu. Tapi bisa juga pilihan perombakan koalisinya itu keras gitu. Artinya apa gitu? Bisa juga partai PKB, PAN dan juga P3 di-outkan oleh presiden. Tapi sebagai gantinya beliau memasukkan Gerindra. Kalaupun Gerindra mau masuk ke dalam peta koalisi. Kalau itu terjadi, justru lebih kuat koalisinya karena kursi Pak Jokowi dengan sendirinya, kursi parlemennya dengan sendiri meningkat. Nah kalau kita misalnya lihat PKB itu kan cuma 47 suara kursi gitu, sementara P3 Gerindra 71 sehingga saya kursinya, kita pastikan. Artinya kan kalau misalnya Gerindra masuk ke dalam, maka ya Gerindra 73 kursi. Nah bisa sampai 40 kursi selisih antara partai ini gitu. Jadi mana yang akan dipilih saya nggak tahu. Tetapi kalau yang dipilih oleh Pak Jokowi adalah yang perombakan yang keras ini kira-kira gitu, peta politik kita lebih menarik lagi ya karena ada perpindahan yang sedemikian dahsyat gitu. Anda kemudian masih belum tahu mana yang ini catatan juga kecenderungan Jokowi akan ngambil yang soft atau yang hard gitu. Ini catatan P3-nya tetap ketua umumnya Pak Romi. Ini kan karena masih ada sengketa. Apakah Pak Romi atau Pak Jan Farid? Tapi kalau kemudian Pak Jan Farid yang dapat SK, ya dalam bayangan saya tentu P3-nya akan tetap masuk dalam gabungan koalisi Pak Jokowi. Kepada partai-partai tadi yang ada tadi sebutkan ada PKB, P3 dan juga PAN dalam kontestasi Pilkada DKI 2017. Apa yang membuat poros Cikeas kemudian cukup menarik untuk ketiga partai tadi menurut Anda? Jadi sebetulnya kalau disebut kenapa pertama kan saya menyatakan kenapa 3 partai ini ya khususnya tidak efektif berdiri bersama dengan Pak Jokowi menghadapi isu ini gitu. Pertama menurut saya karena ada urusan pilkada memang gitu. Yang kedua tentu saja isunya yang agama. Kalau mereka mungkin terlalu tampil maju ke depan, mereka juga mungkin khawatir bahwa
pemilih mereka akan berpindah kepada pemilih. Nah, justru menariknya mengapa kata ini hubungannya menurut saya dengan Pak SBY sebetulnya keterkaitan itu. Mengapa Pak SBY tiba-tiba berani seolah-olah berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi? Sesuatu yang dihindarinya sepanjang 2 tahun sebelumnya kan. Karena yang kelihatan menonjol ini kan sebetulnya kan Pak Prabowo sebagai oposisi terhadap Pak Jokowi. Tapi sekarang berpindah Pak Prabowo seperti menjadi mitra Pak Jokowi, tiba-tiba muncul tokoh oposisi baru yang kita sebut sebagai Pak SBY. Bahkan dalam bayangan saya bukan hanya sebagai tokoh oposisi, beliau bahkan sekarang sudah menjadi semacam steru politik dari Pak Jokowi gitu. Ada beberapa alasan menurut saya kenapa tiba-tiba Pak SBY seperti mendeklarasikan dirinya sebagai tanda kutip gitu steru politik Pak Jokowi. Tentu saja alasannya historis kan, bahwa PDI dengan Demokrat, Mega dengan Ibu SBY itu sudah memiliki persaingan yang kuat ya sejak tahun 2004 yang lalu gitu. Yang kedua ada persoalan TVF. Kelihatan Pak SBY itu merasa sangat tersinggung karena beliau kok tiba-tiba akan dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung, sesuatu yang menurut derajat beliau seolah-olah beliau tidak dihormati sebagai mantan presiden yang sudah berkuasa selama 10 tahun gitu ya. Nah, yang ketiga tentu ada persoalan pilkada dan sebagainya gitu. Nah, 3 faktor ini mengakibatkan mau tidak mau kelihatan gitu Pak SBY muncul sebagai seteru politik dari Pak Jokowi gitu. Nah, kemampuan Pak SBY itu adalah membaca kelemahan Pak Jokowi gitu. Kelemahan pertamanya adalah itu tadi ada isu agama. Nah, yang kedua Pak SBY tahu ada soal sektor koalisi yang agak lemah ini. Oleh karena itu sebelum beliau tampil ke depan, dia pecah dulu koalisi dengan memasukkan 3 partai politik ini masuk ke dalam gabungan dia di. Lalu apa yang menjadi daya tarik dari poros Cikeas ini sebetulnya untuk ketiga partai ini? Bukan, sebetulnya mungkin tidak ada yang menonjol secara politik, tetapi karena sama-sama punya kepentingan di dalam pilkada DKI Jakarta, nah mau tidak mau itu kan sebetulnya bukan mereka masuk ke dalam, tapi yang terjadi adalah menahan kaki 3 partai politik itu untuk maju bersama dengan Jokowi. Itu yang terjadi. Jadi ibarat kata bukan berarti mereka berpindah ke Cikeas gitu. Tetapi yang ada adalah menahan 3 partai ini lajunya untuk tidak bersama dengan Jokowi gitu. Jadi partai ini 3 partai ini sebetulnya pada masih tetap dalam lingkaran Jokowi. Cuma ketika Pak Jokowi pindah, nggak ikut pindah kira-kira gitu loh. Khususnya yang berkaitan dengan 411 ini kan. Mereka tetap di sini, tapi tidak otomatis mereka menjadi bagian dari Cikeas gitu. Saya tidak tahu nanti perkembangan berikut. Setidaknya untuk sekarang masih seperti itu. Gitu. Formulasi komunikasi internal seperti apa yang sebaiknya kemudian dilakukan oleh Jokowi supaya memang menjaga kekompakan koalisi pemerintahannya ini, supaya memang yang strategi yang soft tadi, even yang hard pun tidak jadi dilakukan. Ya harus memang memakan waktu, nggak bisa dilakukan dengan tiba-tiba. Dan sekarang perlu yang cepat. Saya Solusinya. pikir yang paling utama dilakukan oleh Pak Jokowi memang melakukan konsolidasi dan silaturahmi ini, dan sesuatu yang dalam jangka 1,5 tahun terakhir ini agak longgar kan dilakukan oleh Pak Jokowi. Beliau sudah ke NU, ke Muhammadiyah, ya. Saya nggak tahu langkah-langkah berikutnya setelah ini gitu. Nah, mungkin tentu akan dilihat nanti dari kasusnya kasus dugaan ada penistaan agama ini, apakah berlanjut atau tidak dan sebagainya gitu. Nah, mungkin setelah itu atau mungkin setelah ada penetapan kasus, entah itu dinyatakan tersangka atau tidak kepada kepada Basuki atau Ahok gitu. Nah, setelah itu mungkin ada upaya penataan yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke, ya, Pak Ray, kita jeda dulu, kami akan segera kembali. Ya, kembali di Dialog Jura Pagi, Pak Ray. Kalau kita lihat langkah konsolidasi Jokowi ke PBNU dan juga Muhammadiyah terkait dengan 4 November kemarin, aksi damai 4 November yang berakhir ricuh, apakah karena ini untuk menenangkan hati kemudian masyarakat Muslim lah ya, yang mungkin terlanjur panas karena kemarin kasus dugaan penistaan agama, atau memang sebetulnya ada langkah yang ujung-ujungnya menjadi strategi efektif untuk tata ulang koalisi tadi?
Kalau menurut saya ada karena dua ya. Dua-duanya mungkin bisa Enggak, terjadi. bukan justru salah satunya enggak. Oh, oke. Yang pertama adalah Yang kedua tadi. dalam kerangka tentu saja menenangkan ya, silaturahmi lah ya, Ya. supaya umat Islam ini ya apa bla bla lah mungkin dan sebagainya gitu ya. Tapi ada yang kedua, harus diingat bahwa Pak Jokowi malamnya setelah selesai demonstrasi kemudian keadaan normal kembali begitu, kan beliau berpidato dan menyebutkan bahwa ada aktor politik di belakang kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat itu kan kira-kira gitu. Nah, dengan kunjungan beliau ke NU, kunjungan beliau ke Muhammadiyah itu sebetulnya mendeklarasikan secara langsung bahwa aktor politik yang dimaksud bukan NU, bukan Muhammadiyah kan kira-kira gitu loh, Pak. Jadi itu di satu segi memang Kesan itu juga ingin didapatkan Jokowi ketika Jokowi konsolidasi ke Prabowo? kalau ke Prabowo itu kan jauh sebelumnya. Oke. Kalau ke Prabowo itu lebih menurut saya upaya untuk apa istilahnya itu ya meredakan supaya jangan terlalu mungkin Pak Prabowo tidak pada posisi yang berdiri di depan dalam kerangka ini kira-kira begitu. Oke. Dan sejauh ini kan berhasil memang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam kerangka itu gitu. Tapi kalau kerangka ke Muhammadiyah dan ini itu pertama adalah tentu saja silaturahmi meminta supaya berterima kasih istilah beliau lah kan, dan apa namanya himbauan-himbauan yang dilakukan oleh NU Muhammadiyah itu cukup bisa menenangkan umat Islam dan seterusnya gitu. Tapi yang kedua juga mendeklarasikan bahwa aktor politik yang dimaksud oleh pernyataan Pak Jokowi itu tidak dimaksudkan kepada orang-orang di NU dan orang-orang di Muhammadiyah kira-kira gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sini maka mungkin kita bisa lokalisir berarti aktor politik ini di luar apa istilahnya itu ya ulama-ulama yang ada di NU dan Muhammadiyah. Jadi artinya apa? Hanya ada berarti masuk ke partai politik asumsinya begini. Nah, jadi mungkin bisa kita katakan bahwa aktor politik yang dibayangkan oleh Pak Jokowi itu adalah aktor politik yang mungkin berada dalam lingkaran dalam apa namanya partai politik dan sebagainya gitu. Itu mungkin salah satu isyaratnya. Keterikatan NU dan PKB, menurut Anda sejauh mana ini mungkin jadi satu apa namanya dampak juga yang kemudian akhirnya mungkin diharapkan oleh Jokowi ketika Jokowi melakukan konsolidasi kepada PBNU yang which is ikatannya kemudian sangat erat dengan PKB agar kemudian kompak kerjanya satu visi dan juga misi dengan pemerintahan Jokowi. Ya, saya pikir sulit bagi Jokowi untuk apa namanya itu ya meminta NU untuk melakukan sesuatu kepada PKB. Itu sulit dibayangkan gitu. Karena belum tentu NU-nya mau. Nah, yang kedua apa namanya dianggap bahwa NU itu ya urusan politik bukan urusan kita kan kira-kira gitu loh kira-kira itu. Makanya kalau saya melihat hubungan dengan NU itu kemarin tidak pada aspek politiknya gitu, tapi lebih aspek supaya ada kedamaian ketenangan ini dipelihara gitu ya. Yang kedua adalah mendeklarasikan dengan sendirinya bahwa aktor politik yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi itu bukanlah apa. Cuma kalau konteksnya memang misalnya begini, mengapa PKB tidak dimasukkan dalam kerangka yang disebut keluar dari koalisi gitu? Bagaimanapun Pak Jokowi tetap membutuhkan warna Islam di dalam kabinetnya. Dan yang paling besar suaranya tentu saja adalah PKB gitu. Nah tetapi kalau kita mau pakai yang keras itu tadi, ada kemungkinan tiga partai ini justru juga diaudkan dimasukkan Gerindra masuk ke dalam gitu. Cuma dengan catatan di sini adalah kemungkinan ada perubahan SK dari Romi ke Jan Farid. Sehingga dengan begitu Jan Farid masuk kembali ke koalisinya Pak Jokowi, hitungan kursinya kemudian justru bertambah. Jadi kalau sekarang misalnya dengan komposisi sekarang selisihnya cuma 26 kursi gitu, kalau Gerindra masuk plus dengan P3 Jan Farid gitu bisa 40 sampai 50 kursi selisih. Jadi untuk 3 tahun ke depan di parlemennya tentu saja Pak Jokowi sudah merasa jauh lebih aman. Gitu. Akan menang banyak gitu ya. Oke. Baik, Jokowi juga pasca 4 November melakukan konsolidasi kepada TNI dan juga Polri. Ada satu pernyataan yang cukup menarik saat Jokowi memberikan pidato saat konsolidasi dengan TNI bahwa sebagai Panglima tertinggi TNI, saya tidak menginginkan ataupun tidak memperbolehkan adanya upaya-upaya perpecahan bangsa. Apa yang bisa dicermati dari situ sebetulnya, Pak Ray? Ya, ini agak menarik ya peran TNI ini kita. Bagaimanapun sekarang ini kan ada pelibatan TNI yang
masif dalam kerangka keamanan gitu. Sesuatu yang sebetulnya secara teoritik ya kita kritik keras kepada Pak Jokowi. Nah saya hanya mau mengatakan bahwa Pak Jokowi ini kan sebenarnya efek dari kesukaan beliau apa istilahnya itu menjadikan tentara sebagai bagian dari pengamanan, sesuatu yang sebetulnya sudah kita tolak sejak dari tahun 98 gitu. Jadi sekarang kalau kelihatan kemudian TNI ada di mana-mana, langsung beliau membuat pidato itu, ya saya hanya mengatakan bahwa ya itu resiko yang harus ditanggung oleh Pak Jokowi gitu. Karena secara doktrin kita udah mengatakan bahwa TNI itu hanya di pertahanan, nggak boleh masuk kepada keamanan gitu. Sebab begitu mereka masuk kepada keamanan, sangat cepat kaitannya dengan kekuasaan gitu loh. Itu hanya kira-kira. Jadi misalnya begini, kalau mereka berada di pertahanan, ada langkah yang harus dilaluinya untuk masuk kepada kekuasaan, kira-kira gitu. Tapi begitu ya langkah pertama adalah keamanan, langkah kedua adalah kekuasaan. Gitu. Jadi harus hati-hati juga memperlakukan itu yang TNI ini gitu ya. Nah sekarang Pak Jokowi ya sejak dari awal kelihatan menarik TNI ini yang semestinya di sini pindah agak dekat ke dirinya gitu loh Pak. Dalam konteks keamanan itu yang semestinya harus dikuasakan atau diberi kewenangan yang cukup kepada polisi gitu. Nah tinggal selangkah. Jadi itu yang saya sebut tadi. Jadi menarik TNI masuk ke keamanan itu, kira-kira begitu, itu sama dengan memberi imajinasi kembali soal dui fungsi yang pernah dirasakan kenikmatannya oleh TNI. Jadi ya kalau saya mengatakan ya inilah kadang-kadang resiko yang harus ditanggung. Jadi sebetulnya secara psikologis Jokowi ingin menyampaikan bahwa I am the boss. Itu satu. Tetapi harus diingat, kalau Pak Jokowi tetap memperlakukan TNI seperti sekarang, ya beliau sebetulnya itu yang kita sebutkan tadi akan terus-menerus mengurusi hal yang seperti ini. Oleh karena itu ya yang kita bisa katakan Pak Jokowi harus mulai kembali meminimalisasi ya pelibatan TNI di ranah sivil, di ranah keamanan dan seterusnya itu. Gitu. Baik ya, Pak Rai, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Jurnal Pagi, sampai jumpa Pak Rai.